Pak John, ini kita harus langsung masuk ke inti permasalahan dari catatan evaluasi Anda tentang pelaksanaan Haji 2024. Kita di Jakarta mendengar ada 3 yang kemudian menjadi masalah utama. Di antaranya adalah tenda yang over capacity, kemudian ada juga masalah konsumsi, catering tidak layak dan basi, dan kemudian juga ada masalah transportasi yang terlambat. Nah, ini dari beberapa masalah, nanti kita masih akan bahas juga beberapa masalah lainnya Pak John. Tetapi dari pengamatan Anda, siapa yang harus bertanggung jawab atas masalah-masalah ini? Kementerian Agama Republik Indonesia kah? Atau memang ada juga kontribusi dari Kementerian Haji Saudi? Ya, jadi begini, pengelolaan ibadah haji di Indonesia kan dikelola oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama lah selaku artinya yang sebagai leadernya di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Memang berdasarkan hasil pantauan kami selaku tim pengawas ibadah haji Indonesia, terjadi beberapa klaim oleh jemaah haji sebagaimana yang disampaikan oleh Tasya tadi. Di antaranya yang mengenai pondokan, ya, mengenai tempat menginap. Di situ masih terjadi beberapa permasalahan, misalnya permasalahan itu adalah tentang tidak bisa masuk tiba-tiba, terus kemudian belum waktunya sudah diusir seperti di Madinah. Di Madinah itu kita temui banyak jemaah haji yang tidak arba'in karena tempat pemondokannya sudah mengeluarkannya. Oleh karena itu, ya kami menyampaikan masukan kepada pemerintah, ya masa orang melaksanakan ibadah haji sudah tahunan menunggu, masa nggak bisa arba'in, gitu kan ya. Arba'in adalah salah satu yang diinginkan oleh jemaah haji. Dan juga begitu juga mengenai tenda, ya, mengenai tenda di di Rafah maupun di Mina terjadi over capacity. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa tagline daripada Kementerian Agama mengenai pelaksanaan ibadah haji ini adalah ibadah haji ramah lansia dan berkeadilan. Saya melihat bahwa apa yang menjadi tagline daripada Kementerian Agama mengenai pelaksanaan ibadah haji ini sungguhlah kurang tepat, ya. Karena apa? Gitu kan ya. Pertama melihat daripada fasilitasnya dulu. Ya, kalau ramah lansia berarti harus tenda yang ramah lansia. Harus kamar mandi atau WC yang ramah lansia. Harus transportasi yang ramah lansia. Ini kan harus. Nah, mengenai saya menemukan memang ada beberapa kamar mandi gitu kan ya yang sudah ramah lansia. Ramah lansianya artinya kan pada umumnya di tenda-tenda di Mina itu tempat wudhunya itu kan adalah di wastafel. Jadi tidak ada wudhu khusus gitu. Jadi di wastafel. Nah, kalau orang tua untuk ketika membasuh kakinya, bagaimana cara ngangkatnya gitu kan ya. Tetapi memang ada wastafel yang dipencet terus keluar air di bawah wastafelnya ada. Tetapi itu enggak berapa gitu kan ya. Nah, terus yang kedua ya terjadi over capacity, ya ini bukan cerita baru ya, beberapa inilah yang menjadi titik-titik poin-poin penting yang kami berikan masukan kepada pemerintah bahwa over capacity di tenda di Mina, tenda di Arafah gitu kan ya. Di Mina itu over capacity sampai 60%, 70%. Kalau tenda diberisikan 100 orang, diisi 150 orang, 170 orang. Bahkan tadi malam kami berkunjung, kami mutar di tenda di Mina itu gitu kan ya. Ada yang secara sukarelawan bergantian tidur. Jadi 2 jam tidur di dalam tendanya karena ada AC-nya lumayan. 2 jam di gang-gang itu. Ada berapa banyak Pak John yang kemudian terdata harus sampai bergantian tidur itu? Pada umumnya di setiap tenda ada.
Di Nah, itu setiap kalau tenda ada, istilah oke. kami ya itu seperti benches lah gitu kan ya. Nah, jadi pada umumnya ya ada, bahkan kami melihat tadi malam itu ya ada campur ya perempuan dengan laki satu tenda, itu kan Oke. jadi tidak baik Iya, ya, itu menjadi tidak baik. baik. Jadi kami sudah sangat sering memberikan masukan kepada pemerintah tentang konteks ini. Terus yang kedua, transportasi. Sebagaimana diketahui ya, transportasi itu di apa namanya di area Makkah itu ada yang dikenal dengan bus selawat. Bus selawat itu adalah gratis, bus yang dipergunakan oleh para jemaah dari tempat pemundukannya ke Masjidil Haram, dan itu gratis gitu.